Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya ingin coba membahas saham MLPL ya, multipolar ya. Banyak yang nanya saham ini ya. Karena ini mungkin disebabkan oleh kenaikan yang cukup tinggi ya. Ini kan saham sebenarnya saham gocapan ya. Kalau kita lihat ke bawah ya hanya hanya meningkat transaksinya sekitar 3 bulan yang lewat ya. Kalau ke belakang kan ini saham rata-rata harganya cuma di 76 ya. Jadi ini kelihatannya bandar melakukan pembelian saham barang di bawah lama sekali ya, berbulan-bulan dia ngumpulin ini di harga 75 ke bawah ya. Kemudian diangkat ke atas sampai menyentuh harga 753 ya. Jadi bandar itu sudah melakukan distribusi itu di sekitar angka 700-an, 751 itu sampai sekarang ya. Ini ditandai dengan banyaknya volume merah ya dibanding volume hijau. Kalau Anda lihat di setelah puncak ini, sekarang kita zoom yang ini lebih banyak volume hijaunya, volume merahnya ya dibanding hijaunya. Ini artinya dia melakukan distribusi. Cuma ini karena akumulasi distribusinya itu masih agak flat, ini masih distribusi halus ya. Dia belum melakukan penjualan secara masif ya. Tapi kalau kita lihat dari data ke belakang, sebenarnya kan pembelian retail yang paling banyak itu di sekitar Awan Ichimoku ini, sekitar 500-an sampai 600-an. Itu retail yang paling banyak beli ya. Jadi dia pintar ya. Kemarin kan naik dia ini berapa persen ya, 2 hari lah, dua candle merah ini yang terakhir ini. Dia tahan di resistan persis di Awan Ichimoku. Itu artinya apa? Dia tidak ingin melakukan aksi yang kira-kira mengagetkan pasar ya. Maksudnya dia masih membutuhkan waktu dan harga yang kenaikan di atas untuk melakukan penjualan barang yang dia beli. Kalau pembelian dia kan, kalau kita lihat volume dari sini kan ini maksimalnya itu cuma sekitar dengan yang volume tinggi ya. Cuma di sini dia beli itu di berapa ini? Modal bandar ini cuma sekitar 570-an ke bawah ya. Modalnya dia. Ya, 570-an ke bawah. Tapi kalau lihat lekukan ini kan sebenarnya kalau dari segi wave 1 2 1 2 3 4 5 ya. Jadi dia sebenarnya sudah melakukan penjualan di sekitar 400-an, 450-an ke atas ya. Jadi modal bandar itu sebenarnya di bawah itu, 400 sebenarnya ke bawah modal dia. Ya, diangkat terus sampai sekarang. Cuma kalau lihat chartnya ini agak-agak mengerikan juga ini. Kalau dia nanti sampai tembus di Awan Ichimoku, biasanya tidak akan pernah kembali lagi ke atas ya. Biasanya sih begitu ya. Karena modalnya terlalu jauh ini. Modal dia kan belinya di 600-an, 60-an ke bawah sampai 400. Mungkin average dia itu cuma sekitar 300-an ya. 300 atau 200-an ya. Kalau lihat dari angka ini kan dia beli 76 ke bawah banyak ya. Kemudian dia angkat, iya modalnya paling sekitar 300-an ke bawah dia ini.
nggak apa namanya, mungkin nggak nyampe 300, mungkin 250-an kali ya kalau lihat volumenya yang paling banyak ini. Jadi agak rawan ini kalau misalkan dia melakukan distribusi. Sekarang sih masih distribusi halus, jadi retail juga belum menyadari ini. Jadi pada saat fase sekarang itu dia melakukan fase distribusi halus, ya. Dia melakukan angkat harga dengan menaikkan harga, tapi tujuannya untuk melakukan penjualan di harga atas, ya. Bagi Anda yang punya saham ini beli di harga atas, saya tidak sarankan untuk average down ini ya, bahaya ini. Soalnya kalau dia sampai tembus ya awan Ichimoku nggak bakalan lagi nyampe ke situ. Jadi Anda boleh cut loss ya kalau menurut saya ya. Kecuali Anda baru mau masuk ya. Kalau baru mau masuk lihat juga situasinya, apakah Anda trading atau invest. Kalau invest jangan ya. Kalau trading nggak apa-apa. Kalau trading jadi seperti kemarin itu 2 candle ke bawah kan dia hijau, artinya dia masuk, kita ngikut. Misalkan sehari sebelumnya jual harga atas, sekali 2 hari nggak masalah ya. Tapi proses sekarang ini adalah proses, saya hanya menunjukkan proses distribusi halus ya. Tapi kalau nanti sampai awan Ichimoku tembus, itu dia akan melakukan proses distribusi hard ya, kasar ya, bukan halus lagi itu. Jadi volume penjualan merahnya nanti akan meningkat ya, tapi dengan volume merah ya, bukan hijau ya. Nah, nanti ketika dia tembus ke bawah akan berjejer mungkin sekitar, dia akan turun sekitar 3.000-an ini kelihatan, karena modal dia kan cuma 250-an ke bawah. Dia akan turun ke bawah, kemudian dia akan ecer-ecer ini sampai barang dia habis. Tapi pada saat ini kemungkinan masih diangkat ini, dia akan jualan di sekitar awan Ichimoku. Jadi kemungkinan dia akan bentok di titik garis atas awan Ichimoku, kemudian turun lagi ke titik bawah awan Ichimoku. Jadi dia akan membentuk gelombang ya, kemungkinan. Kalau prediksi saya seperti itu. Nah, jadi dia memainkan psikologi pasar bahwa retail yang masuk di harga atas tidak terlalu khawatir karena masih bermain di range-nya harga pembelian retail ya di awan Ichimoku itu. Ya. Kalau buat trading enak ini, karena pada saat momen-momen seperti inilah sebenarnya trader-trader model kita ini bisa menghasilkan gain yang cukup cepat dan apa istilahnya, cukup menarik ya. Dia bisa bikin gerakan itu dalam sehari 2-3 kali naik biasanya ya. Jadi strateginya beli pada saat merah, ketika hijau jual ya. Pada saat beginilah salah satu momen yang pas untuk trader, apalagi chopper yang paling pas waktunya ya. Tapi buat Anda investor ini berbahaya, tidak boleh dilakukan pemilihan seperti ini ya. Kemudian bagi yang belum punya, saya tidak sarankan masuk saham ini ya, karena dia udah naik terlalu tinggi dan modalnya bandar itu jauh banget di bawah ya, tidak disarankan ya. Jadi kalau Anda punya di atas boleh jual 50%, nanti ketika turun beli lagi di bawah 50%, ketika naik ke atas di sekitar awan Ichimoku itu jual ya. Jadi average down Anda akan turun dan tidak terlalu banyak mengandung resiko ya kalau seperti itu. Kalau Anda tahan di atas ini resikonya terlalu besar ya. Kemungkinan sih kalau minggu depan kemungkinan dia masih akan membentuk gelombang di atas ini, naik turun. Jadi ketika naik ke atas dia jualan, kemudian turun lagi ke bawah, dia tahan di sekitar awan Ichimoku, naik lagi ke atas, di atas garis awan Ichimoku. Jadi dia kemungkinan bikin gelombang ini. Sekarang kan masih di bawahnya nih gelombang awan Ichimokunya ya. Dia akan naik ini ke atas, persis di awan Ichimoku, nanti turun lagi dia ke bawah, kemudian muncul turun lagi ke awan Ichimoku, naik lagi ke awan Ichimoku. Jadi momennya yang pas adalah beli pada saat kayak kemarin dia turun persis di awan Ichimoku. Ketika naik
ini kan awan Ichimoku bagian bawah. Ketika nanti naik di awan Ichimoku bagian atas jual lagi, dia biasanya akan turun lagi. Biasanya kalau distribusi halus gini, gelombangnya itu bisa 2-3 kali ya. Naik turun, naik turun, naik turun 3 kali. Itu kesempatan untuk trader untuk masuk ya. Kemudian kalau suatu saat nanti dia menembus awan Ichimoku ke bawah, jangan pernah beli saham ini lagi. Tunggu lagi di bawah dia. Ya, tunggu di bawah dengan memperhatikan garis kemiringan. Ya, jadi kesempatan untuk beli hanya pada saat garis kemiringan muncul menyentuh bagian bawah ya. Nanti ketika mantul baru dijual. Tapi sepanjang dia tidak tembus awan Ichimoku, buat trader model kita ini sangat cocok ya, karena dia membutuhkan volume dan frekuensi yang tinggi agar barang yang dia beli di bawah itu bisa diserap sama pasar, bisa diserap sama trader. Oke, demikian kira-kira pembahasan mengenai MLPL. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan Anda untuk mengambil keputusan untuk minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.